Seorang pemuda kaya raya, menyamar jadi miskin untuk mencari istri yang tidak matre. Dalam kemewahan. Di pusat kota Jakarta, berdiri sebuah perusahaan raksasa bernama Hartono Corporation, yang bergerak di bidang properti, perbankan, dan teknologi. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Hartono yang terkenal sangat kaya raya. Kepala keluarga, Bapak Gunawan Hartono, adalah seorang pria yang memiliki pengaruh besar dan dihormati di kalangan bisnis. Anaknya, Jonathan Hartono, adalah pewaris tunggal dari kekayaan keluarga ini. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Jonathan telah memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan penampilan yang mempesona. Meski hidup dalam kemewahan, Jonathan merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan cinta yang tulus, bukan karena kekayaannya, melainkan karena dirinya sendiri. Kekecewaan Jonathan. Suatu malam, saat sedang menghadiri sebuah pesta mewah, Jonathan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Sabrina. Mereka berbicara panjang lebar dan Jonathan merasa tertarik pada kecerdasan dan pesona Sabrina. Namun, perasaan bahagianya segera pudar ketika ia mendengar Sabrina berbicara dengan temannya tentang betapa beruntungnya dia bisa menarik perhatian Jonathan yang kaya raya. Kekecewaan Jonathan semakin mendalam ketika ia menyadari bahwa hampir semua wanita yang mendekatinya hanya tertarik pada hartanya. Ia merasa frustrasi dan mulai meragukan kemungkinan menemukan cinta yang tulus di antara orang-orang yang hanya melihat kekayaan dan status sosialnya. Ide gila. Suatu hari, Jonathan berbicara dengan sahabatnya, Anton, yang telah mengenalnya sejak kecil. Anton, seorang pria yang jujur dan tidak tertarik pada kekayaan Jonathan, mendengarkan semua keluh kesah sahabatnya. Setelah berpikir sejenak, Anton berkata, "Bagaimana kalau kamu menyamar menjadi orang miskin? Dengan begitu, kamu bisa melihat siapa yang benar-benar mencintaimu tanpa memandang harta." Ide tersebut terdengar gila, tapi semakin Jonathan memikirkannya, semakin ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan cinta yang sejati. Setelah berdiskusi dengan Anton dan beberapa orang terpercaya lainnya, Jonathan memutuskan untuk melaksanakan rencana ini. Ia akan meninggalkan kehidupannya yang mewah dan hidup sebagai orang biasa selama beberapa bulan. Menjadi orang biasa. Jonathan memulai transformasinya. Ia membeli pakaian sederhana, memotong rambutnya dengan gaya yang lebih biasa, dan menyewa sebuah kamar kecil di daerah pinggiran kota. Dengan identitas baru sebagai Jono, seorang pria sederhana yang bekerja serabutan, ia mulai menjalani kehidupan barunya. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil dan mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jono bekerja keras dan berusaha mengenal orang-orang di sekitarnya tanpa mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam waktu singkat, ia mulai memahami kehidupan orang biasa yang penuh dengan tantangan dan kesederhanaan. Pertemuan dengan Lila. Di kafe tempat Jono bekerja, ada seorang pelanggan tetap bernama Lila. Lila adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat. Ia selalu datang ke kafe untuk menikmati secangkir kopi setelah mengajar. Jono memperhatikan bahwa Lila adalah wanita yang ramah dan penuh perhatian, tidak seperti wanita-wanita yang pernah ia temui sebelumnya. Suatu hari, Jono memberanikan diri untuk mengajak Lila berbicara. Mereka mulai bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Lila bercerita tentang pekerjaannya sebagai guru dan betapa ia mencintai anak-anak. Ia juga berbicara tentang mimpinya untuk mendirikan sebuah sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Jono merasa terkesan dengan kebaikan dan ketulusan hati Lila. Ia mulai sering menghabiskan waktu bersama Lila, baik di kafe maupun di luar. Mereka pergi jalan-jalan, berbicara tentang banyak hal, dan semakin mengenal satu sama lain. Ujian kesetiaan. Selama beberapa bulan, hubungan Jono dan Lila semakin dekat. Namun, Jono tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan identitas aslinya selamanya. Ia harus mencari cara untuk menguji apakah Lila benar-benar mencintainya apa adanya atau hanya karena mengira ia seorang pria miskin. Suatu hari, Jono memutuskan untuk berpura-pura kehilangan pekerjaan dan menjadi benar-benar tidak punya uang. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Lila terhadap situasi ini. Ketika Jono bercerita tentang kehilangan pekerjaannya, Lila tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, ia menawarkan dukungan dan bahkan mencoba membantu Jono mencari pekerjaan baru. Lila berkata, "Jono, tidak apa-apa. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Aku akan membantumu sebisa mungkin."
Jangan khawatir, yang penting kita tetap bersama. Jono merasa tersentuh oleh ketulusan hati Lila. Namun, ia tahu bahwa ujian sesungguhnya belum selesai. Ia memutuskan untuk membawa Lila ke rumahnya yang asli, berpura-pura bahwa itu adalah rumah majikannya dan bahwa ia harus bekerja sebagai tukang kebun di sana. Pengungkapan identitas. Pada hari yang ditentukan, Jono membawa Lila ke rumah mewah keluarganya. Lila terlihat terkesima dengan kemegahan rumah tersebut. Jono kemudian berpura-pura membersihkan taman, sementara Lila menunggu di teras. Saat sedang bekerja, Bapak Gunawan Hartono keluar dari rumah dan menyapa mereka. Lila terlihat bingung dan sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Bapak Gunawan mengungkapkan identitas Jono yang sebenarnya kepada Lila. Jono tidak lain adalah Jonathan Hartono, pewaris tunggal Hartono Corporation. Lila terkejut dan tidak percaya pada awalnya. Ia merasa bingung dan marah karena merasa dibohongi. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Jonathan tentang alasannya melakukan penyamaran, kemarahan Lila mereda. Jonathan memohon maaf kepada Lila dan menjelaskan betapa ia ingin menemukan cinta yang tulus, yang tidak dipengaruhi oleh kekayaannya. Ia berkata, "Lila, aku mencintaimu. Aku melakukan semua ini karena aku ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya, tanpa memandang harta dan statusku. Dan aku menemukan itu dalam dirimu." Menerima kenyataan. Lila membutuhkan waktu untuk merenungkan semuanya. Ia merasa bingung antara perasaannya pada Jono yang ia kenal dan kenyataan bahwa ia adalah pewaris dari keluarga kaya raya. Namun, setelah merenung dan berbicara dengan Jonathan, ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Jonathan tidak berubah. Ia mencintainya bukan karena hartanya, tetapi karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Lila menerima kenyataan ini dan memutuskan untuk tetap bersama Jonathan. Mereka berdua sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dengan dasar cinta yang tulus dan saling pengertian. Perjalanan bersama. Setelah pengungkapan identitas tersebut, Jonathan dan Lila memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka dengan lebih terbuka. Jonathan mengenalkan Lila kepada keluarganya dan mereka menyambutnya dengan hangat. Lila juga mengenalkan Jonathan kepada keluarganya, yang awalnya kaget namun kemudian menerima Jonathan dengan baik setelah mengetahui kisahnya. Mereka berdua bekerja sama dalam berbagai proyek sosial yang menjadi impian Lila, termasuk mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Jonathan menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk mewujudkan impian Lila, sementara Lila mengelola sekolah tersebut dengan penuh dedikasi. Akhir bahagia. Setelah beberapa tahun, Jonathan dan Lila menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Mereka berdua memilih untuk hidup dengan sederhana meskipun memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka lebih fokus pada membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Jonathan akhirnya menemukan cinta sejatinya dalam diri Lila, seorang wanita yang mencintainya bukan karena kekayaannya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Mereka hidup bahagia bersama, saling mendukung dalam setiap langkah dan menghadapi tantangan hidup dengan penuh cinta dan kebersamaan. Akhir bahagia. Setelah beberapa tahun, Jonathan dan Lila menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Mereka berdua memilih untuk hidup dengan sederhana meskipun memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka lebih fokus pada membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Jonathan akhirnya menemukan cinta sejatinya dalam diri Lila, seorang wanita yang mencintainya bukan karena kekayaannya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Mereka hidup bahagia bersama, saling mendukung dalam setiap langkah dan menghadapi tantangan hidup dengan penuh cinta dan kebersamaan. Kisah Jonathan dan Lila menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti sebenarnya dari cinta yang tulus dan kekuatan dari ketulusan hati. Mereka membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada cinta, pengertian, dan komitmen yang tulus satu sama lain.